Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan gua Akyong. Jadi kali ini dalam segmen kali ini gua pengen melanjutkan cerita-cerita horor yang pernah gua alami. Memang sebetulnya cerita hororku sangat udah aku ceritakan semua dalam konten-kontenku Kyong Story. Tapi aku minta kepada para penontonku untuk menceritakan kejadian-kejadian horor yang pernah mereka alami, dan tiba-tiba aku teringat sama kejadian horor yang pernah gua alami juga. Tapi ini ceritanya agak pendek, jadi nanti akan gua sambungin aja dengan cerita-cerita horor yang dari penonton, gengs ya. Jadi kalau kalian suka dengan konten seperti ini, tolong subscribe, like, share, dan di komen aja. Kalau kalian punya cerita, silakan kirim email ke saya. Linknya ada di bio di channel saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai ceritanya ya. Mulai dari cerita saya dulu ya, pribadi ya, teman-teman ya. Jadi ini cerita ini gua alami sendiri sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Jadi gue punya satu orang temen yang udah gue anggap kayak saudara. Jadi kalau misalnya gue tinggal di Jakarta itu gue selalu nginep di rumah si saudara gue ini, temen yang udah gue anggap saudara ini ya. Setiap kali gue ke Jakarta tuh dia pasti akan maksa gitu untuk nginep di kediaman dia, gengs ya. Jadi ini cerita ini pertama kali gue udah 2 kali sebenarnya ke sana. Jadi kali kedua itu gue ceritain dulu ya. Tempat rumah dia, tempat tinggal ini ada di komplek. Adanya di Hook ya. Jadi rumahnya gede banget. Kalau secara sekilas gue masuk itu ya, gengs ya. Itu kita mulainya dari gerbang dulu. Jadi pintunya itu ada 2, pintu depan dan pintu samping. Pertama kali gue nyampe ke sana, itu sebagai orang normal kita akan memilih untuk masuk ke pintu depan, bukan teman-teman? Tapi setelah gue nunggu di sana berapa lama, jangan masuk dari situ, masuknya dari samping aja katanya gitu. Gue pun waktu itu agak ya udahlah ya, mungkin memang disuruh masuk dari samping. Jadi kalau kita lihat sekilas dari depan, itu rumahnya bertingkat 2, besar sekali. Dan kondisi waktu gue nyampe itu sore, maghrib, gue ingat banget itu maghrib, ada azan yang berkumandang. Itu kalau depan lampunya agak minim, cuma ada 1 lampu di teras. Kesannya agak bikin gue merinding ya, cuman karena pikiran gue kayak, wah rumahnya gede banget. Mungkin pikiran rumahnya keren itu menutupi dari kesan aneh yang bisa gue rasakan ya teman-teman ya. Jadi singkat ceritanya, gue masuk dari pintu samping, jadi harus muter gitu ya. Jadi dia, karena dia di Hook pintu depan, jadi buat masuk ke pintu samping itu kamu harus muter, karena di sampingnya itu ada pagar yang tidak bisa dilewatin. Jadi gue muter sampai ke samping. Di samping itu kondisi rumahnya kalau kalian bisa bayangkan itu dia pagar tinggi, benar-benar pagar yang tinggi banget ya gengs ya. Jadi lu nggak akan bisa ngintip ke dalam. Pagarnya tinggi. Gak berapa lama selang kemudian teman gue keluar dan mengizinkan gue masuk. Pesan pertama gue masuk itu jadi di samping kanan dari pandangan gue itu, ini kan samping ya teman-teman ya. Jadi di samping ini ada taman-taman gitu, banyak banget pohon-pohon yang gede-gede ya. Gue nggak tahu kenapa fungsinya pohon-pohon gede, mungkin tujuannya supaya privasi juga. Ada pohon-pohon gede, ada semak-semak yang tampak cukup terawat. Dan baru di samping sana tuh pintu depannya gitu gengs. Jadi muterin samping terus depan. Kita masuk dari samping. Kesan pertama gue, wow, ini rumah keren banget. Tapi rumah kerennya ini bukan modern ya teman-teman ya, oldies modern. Jadi kayak zaman-zaman dulu, orang-orang kaya dulu. Kalian tahu gak sih kayak temanya tuh masih kayak rumah besar tapi gak modern, gimana ya. Ada tangga muter, ada tangga muternya kayak di sinetron-sinetron gitu, tapi gak modern gitu, gimana ya bilangnya ya, old but modern gitu. Gaya mungkin waktu itu trennya, tren pada waktu itu modernnya kayak gitu loh teman-teman. Tapi kalau untuk sekarang kan dominasinya warna putih. Oke. Singkat cerita, kita masuk dari samping. Itu di samping kirinya dia piara banyak binatang gitu. Ada burung-burung segala macam, ada biawak, ada kadal gitu ya. Kayak ini rumah kok ada kebun binatang gitu ya.
Jadi singkat ceritanya begitu masuk itu, begitu buka pintu itu langsung ruangan luas. Gue masih inget banget itu di kiri itu dapur, dipisahkan sama sebuah sekat yang ada batunya. Jadi kayak island ya, kayak meja di samping dapur itu panjang, tinggi. Terus ada celah kecil buat masuk ke sana. Terus setelah samping ruangan itu ada meja makan yang panjang banget. Ada TV tabung yang ukurannya gede banget di sana, gengs. Terus samping kirinya dari TV itu ada kamar. Lurusan dari itu, jadi lurusan dari sana itu yang pintu depannya, gengs. Pintu depannya dipisahkan lagi oleh sebuah pintu. Jadi ruangan tengah itu ada banyak pintu. Pintu kamar, pintu ke dapur, sama pintu ke ruangan depan. Oke, karena kita baru bertamu ke rumah orang, saya nggak masalah lah geng ya, rumah orang. Di samping kanan itu ada tangga muter ke lantai 2, tangga yang gede banget itu ya. Di bawah tangga itu ada toilet. Oke gengs, karena itu kondisinya udah malam, jadi pada waktu itu kita langsung keluar untuk pergi makan. Karena teman gue ini, saudara gue ini, ayo kita pergi makan. Gue cuman taruh tas, taruh barang di lantai 2. Terus sebenarnya gue mulai agak-agak sedikit merinding ya, cuman karena ada bapaknya yang nonton TV di bawah, jadi kayak ada orang kok gitu ya, jadi nggak merasa takut ya gengs ya. Jadi akhirnya kita keluar pergi makan. Kita selesai makan itu sekitar jam 11 malam, sampai ke rumah itu jam setengah 12 dalam kondisi, nah ini kalau orang-orang kaya, meskipun kaya tapi kalau udah pada tidur semua itu lampu tuh udah padam semua gengs ya. Jadi pas masuk ke dalam rumah itu lampu udah padam, cuma ada lampu teras, lampu taman satu saya ingat banget, sama lampu satu di garasi. Sementara keadaan rumah gelap gulita. Pada saat kondisi gelap itu masuk ya gengs ya, itu begitu gue masuk pintu yang samping yang tempat kita masuk, kan harusnya di depan itu ada televisi yang tadi bapaknya nonton di sana. Ternyata sama ruangan depan itu temboknya ternyata tinggi tapi nggak full teman-teman. Jadi setengah lah ya, setengah. Jadi bisa ngelihat dari ruangan sana itu ada pendar warna merah ya, dari ruangan depan itu. Sekilas waktu itu gue ngelihat kayak ada, kalian tahu kan kalau misalnya ada orang ngelewatin depan itu, ngelewatin cahaya itu kan ada bayangannya tuh ya, gitu ya. Cuman waktu itu gue berpikir positif aja, itu mungkin bapaknya lagi di depan gitu ya. Gak lama terus kita naik, teman gue baru masukin mobil, kita naik bareng ke atas. Terus kebetulan waktu itu gue sakit perut. Jadi ceritanya gue sakit perut ya gengs ya, sakit perut. Dan kebetulan waktu itu dia bilang kalau mau buang air besar di WC atas gak bisa. Kalau kamu mau ke WC bawah, soalnya WC atas itu sering mampet. Ya udah, karena gue udah kebelet, jadi ya gue langsung turun tangga itu sendirian. Sementara posisi teman gue tuh di kamar ya. Jadi kan tadi gue sempat ceritain ya, ada WC itu posisinya di bawah tangga gengs, di bawah tangga. Jadi di samping tangga itu di bawah itu udah kayak kardus-kardus, langsung pintu WC ya. Pertama kali gue coba dorong pintu itu gengs, itu kayak ada orang yang ngedorong balik gitu loh. Kayak permisi ada orang ya, gak ada yang jawab gengs. Terus kayak kok tadi perasaan ada yang dorong gitu. Terus kali kedua gue coba untuk buka pintu, itu kayak gue sempet terkejut di situ ya teman-teman ya. Jadi kayak ada hawa, kayak ada orang yang ngelewatin gitu, kayak puk, gitu loh. Nah persis kayak gitu. Coba kayak kalian itu tangan dilewatin secara cepat gitu, kayak ada yang puk, keluar dari sana ya. Gue sempat sekitar 1 menit itu nyari saklar lampu, karena kan kondisinya mati ya. Kan kalau logika kita saklar lampu itu biasanya di sekitar WC, tembok ya. Ternyata setelah gue cari-cari kok nggak ada saklar lampu. Ternyata di samping kiri itu ada kayak minibar. Di minibar itu di temboknya itu, jadi posisinya temboknya begini. Ini kamar mandi ya. Ada tembok nih yang begini nih. Nah di tembok ini baru ada saklar-saklar. Gue coba-coba nyalain dan ternyata bener itu lampu buat ke kamar mandi. Singkat cerita gue di sana, gue pup lah di sana ya, buang air besar. Tiba-tiba ada yang sekitar selang 5 menit gue pup itu ada yang
kayak ngedorong pintu gitu, duk gitu ya, ngedorong pintu gitu kan, kondisinya pintunya dikunci ya, kayak ada yang ngedorong pintu gitu. Belum, gue masih ada ada orang di WC gitu, kayak gue bilang gitu. Terus dorongan pintu itu berhenti gitu, jadi kayak membal balik lah pintunya, ngerti nggak maksud gue ya? Pertama kayak ada orang dorong gitu, ada bunyinya dek gitu. Begitu gue bilang ada orang di WC, dia membal balik. Akhirnya selesai gue buang air besar, gue langsung naik ke atas, gue langsung nanya sama si saudara gue itu, emang tadi lu mau ke WC ya? Mau boker ya? Enggak, gue gak turun. Terus siapa dong tadi itu? Bokap sama nyokap gue udah tidur di sebelah katanya. Tadi gue ngambil remote AC, jadi AC-nya itu kan satu merek, cuman remote-nya di tempat teman gue itu rusak. Jadi dia kalau ngambil AC itu bagi-bagi remote gitu ya, gengs ya ceritanya. Bokap sama nyokap gue tidur, gak ada orang lain di rumah. Lah tadi siapa dong yang dorong? Ayo lu katanya gitu, ayo lu. Nah selesai dari malam itu kayak, ih lu jangan bikin gue takut dong. Udah tenang aja, tidur katanya gitu. Nah singkat ceritanya ini malam keduanya gengs ya. Malam keduanya itu kita mutusin buat nongkrong di bawah. Jadi kan hari Jumat itu gue nyampenya tuh hari Jumat yang pertama kali gue nyampe. Nah besoknya kan Sabtu, teman gue saudara gue tuh nggak kerja. Jadi putuskan hari Minggunya kan nggak kerja, kita di bawah main kartu sambil ya buat nyantai lah, main kartu, makan kacang gitu ya. Gue masih ingat banget itu jam 12 malam, kita lagi duduk main kartu, makan kacang. Terus gue mau ke WC lagi nih. Kita posisinya duduknya tuh deket ruang tengah itu yang ada meja makan, kita main kartu di sana. Terus gue mau kencing. Terus pas mau gue kencing itu, gue langsung main masuk ke dalam. Gue udah tahu saklarnya di mana. Gue masuk. Terus begitu gue keluar duduk di meja, terus kita ketawa-ketawa, gengs. Jadi kita kayak cerita-cerita, teman kita si ini gini loh, lucu banget dia. Oh kita ngakak-ngakak gitu sampai jam setengah 12 gitu. Tiba-tiba pintu kamar mandi yang semalam tuh yang tadi gue pergi pakai buat buang air kecil dan buang air besar, itu ada yang ngebanting, boom, disertai dengan suara berisik. Suaranya tuh berisiknya tuh bukan kayak berisik gitu, tapi berisik gitu. Itu kenceng banget. Temen gue juga dengar. Kita terdiam, berhenti dari tertawa. Terus kayak wah ngamuk nih kata saudara gue. Ada apaan? Nggak apa-apa, biasa. Terus teman gue ini saudara gue ini malah marah gitu kan. Ini tamu gue di sini, jangan macam-macam lu. Tolong hargai yang punya rumah gitu. Terus lanjut lagi kita. Nah, abis itu gue langsung penasaran lah gitu ya. Bro, itu ruangan yang depan, karena kita posisinya duduk di ruang tengah itu benar-benar deket sama pintu. Itu ruangan depan apaan sih? Udah itu juga nggak boleh masuk situ ya, nggak boleh ya. Emang ada apaan di situ? Biasa tempat sembayang gitu kata dia ya. Terus karena ayolah gue pengen lihat itu kemarin kayaknya pintu depan lu kayaknya aneh deh gitu. Emang di depan tuh buat apa sih gitu? Gue nggak tahu kenapa waktu itu gue kepo banget. Ya udah kalau lu mau lihat ya udah gue temenin bentar, tapi jangan bilang sama bokap ya. Jadi dia itu pun dilarang untuk membawa tamu ke ruangan depan itu. Jadi singkat cerita pintunya dibuka. Jadi pemandangan gue itu adalah, jadi dia lorong terus huruf L gitu ya gengs ya. Lorong huruf L. Nah di samping itu ternyata benar ada altar, tapi altar ini nggak pernah gue lihat sebelumnya. Kayak gue mampir ke manapun itu gue nggak pernah lihat altar kayak gitu. Di depan altar itu ada keris, semacam keris mandau apa pokoknya lumayan panjang ya gengs ya. Gue cuman ngeliat terus gue nggak berani komentar apa-apa karena menurut gue itu kayaknya pusaka atau apa gitu. Selesai itu kita langsung balik ke kamar. Udah selesai kita nggak usah main lagi, kita balik ke kamar. Malam itu saudara gue langsung bilang, Ren, lu jangan lihat ke jendela ya. Emang ada apa di jendela? Pokoknya lu jangan lihat aja. Gue karena udah kayak begitu udah ada suara berisik tadi tuh kita kaget ya. Jadi kayak kita merinding rasanya, kayak ditegur gitu. Akhirnya ya udah kita putuskan untuk tidur. Nah besok paginya gue nanya, emang kemarin yang di jendela apa? Ada Kunti katanya yang lagi melototin lihat ke kamar. Terus si lu kata karena lu mau masuk ke ruangan depan gue. Emang ruangan depan apaan? Udah nggak apa-apa, itu punya orang tua gue katanya gitu.
Jadi ternyata singkat cerita gue tanya-tanya sama saudara gue itu, katanya emang udah biasa di sini nunggunya, katanya gitu. Gak suka berisik. Terus ya ada yang jagain juga, mungkin kemarin dia penasaran kenapa lu masukin ruangan itu dan siapa nih gitu loh. Ya ceritanya sama sampai situ teman-teman. Jadi kayak gue semenjak saat itu agak agak enggan lah ya untuk diajak menginap ke sana, karena mungkin gue ngerasa kayak mungkin entah gue salah atau apa gitu. Jadi agak kurang nyaman lah teman-teman. Nah cerita gue sampai sana tuh gengs ya. Makanya ceritanya lumayan pendek ya. Singkat cerita tuh pokoknya rumah besar dan gue digangguin lah intinya. Tapi yang saudara gue juga digangguin. Nah itu ceritanya gengs ya. Oke kita lanjut ya ke cerita kedua. Ini yang ngirimin dari Kang Mus ya gengs ya. Ini bukan cerita saya lagi ya. Ini cerita saya udah habis. Makanya kalau kalian ada cerita horor silahkan boleh di komen aja di bawah, kirim ke email saya dengan cerita sedetail-detailnya ya. Alright, kita mulai cerita dari Kang Mus ini. Jadi gini Kyong, cerita horor ini dari kakak tingkat gue di kuliah, Kating ya, kakak tingkat. Dia memberikan inisial namanya Mas X. Si Mas X ini punya rumah di daerah Surakarta, di mana rumahnya itu bekas keraton. Ini termasuk salah satu mystical juga ya. Pokoknya kalau udah bekas keraton gitu ya. Tapi bisa dibilang keluarga dia itu konglomerat juga. Nggak heran kalau bekas rumah keraton pasti yang beli pasti orang kaya. Karena rumah itu bekas keraton, di mana masih kental akan tradisi yang dilakukan sama kerabat-kerabat tertua dari Mas X. Oke, intinya basically sama ya. Orang-orang tua. Contohnya seperti memandikan pusaka keris, membuat sajen dan sebagainya. Nah, di luar tradisi yang masih dilakukan itu tentu ada hal-hal mistis yang terjadi dan dialami orang-orang di dalamnya, keluarga-keluarga yang ada di dalam situ. Bahkan sampai para tamu yang berkunjung. Rumah si Mas X ini itu sangat luas, bahkan seperti komplek pribadi. Banyak ruangan-ruangan, rumah-rumah lain, dan bahkan tanah lapang yang biasa dipakai bermain oleh si Mas X dengan teman-temannya. Suatu hari ada tamu yang ingin berkunjung ke rumah Mas X ini dengan maksud bersilaturahmi. Seperti biasa ya, para tamu-tamu pasti datang untuk minta izin terlebih dahulu ke satpam yang bertugas. Oke, jadi komplek dia ini dijaga oleh satpam, berarti ini memang keluarga kaya ya. Sebelumnya para tamu memang sudah menghubungi ayah dari Mas X ini dan akhirnya sampai di rumah pada siang hari. Yang kemudian mereka mencoba meminta izin kepada satpam agar diinformasikan kepada ayah Mas X kalau mereka sudah datang. Para tamu pada saat itu dianjurkan untuk menunggu di area lapangan sambil duduk-duduk saja, sambil menunggu dipanggil kembali oleh satpam tersebut. Jadi satpamnya masuk ke dalam buat ngelaporin ada tamu gitu ya. Namun karena bosan, para tamu memutuskan untuk mencoba melihat-lihat area rumah yang luas. Biasa gue juga begitu ya. Kalau bosan biasa kita kayak ngider-ngider di sekitar sana aja ya. Terkesan aja gitu sama rumah bekas keraton, karena unik bentuknya mungkin ya. Mereka berkeliling di dekat area lapangan itu dan akhirnya mata mereka terfokus pada satu rumah atau ruangan. Rumah ini seperti rumah-rumah kecil lama yang dimana jika dilihat dari depan memiliki satu pintu dan dinding kaca yang lebar, yang jika mata difokuskan bisa terlihat isi dari rumah tersebut. Salah satu tamu semakin fokus melihat isi rumah tersebut. Tiba-tiba si tamu ini diperlihatkan sebuah sosok yang menempelkan wajahnya di area kaca. Saat itu si tamu masih belum sadar atas penampakan itu, hingga akhirnya dia terpaku setelah menyadari ada sosok yang memperhatikan dia di balik kaca tersebut dengan mata melotot dan lidah yang menjulur. Oh ini serem sih. Setelah beberapa detik menyadari hal itu, dia pun memberitahu kerabatnya untuk segera meninggalkan rumah tersebut tanpa berpikir panjang. Ya gue juga dalam kondisi ini pasti gue langsung kabur ya. Terkejut gitu ya, kan gak wajar gitu ya. Sang kerabat awalnya menolak untuk pergi karena tujuannya kan silaturahmi. Dan akhirnya tamu yang sudah merinding hebat itu menarik paksa kerabatnya keluar dari rumah ini sambil terburu-buru dan mengurungkan niatnya untuk berkunjung ke rumah Mas X ini. Jadi ceritanya dia berkunjung ke tempat adat-adat, kita bisa bilang rumah adat lah ya. Kita bilang ya, adatnya masih kental. Dan mungkin ruangan itu tidak sepatutnya dia lihat dan dikagetin lah ceritanya ya. Hal-hal kayak gini memang gue banyak mendengar cerita-ceritanya.
tentang masalah memandikan pusaka keris. Bahkan ini termasuk nyambung ke cerita gue yang awal tadi ya teman-teman ya. Oke, kalau kalian cukup terhibur dengan cerita-cerita saya, karena berhubung cerita yang saya punya itu terbatas. Kalau kalian senang saya bacakan cerita horor seperti ini, kalau kalian punya cerita yang bagus dan detail, kalian bisa langsung tulis aja ke email saya, ada di bio. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Salam horor.